Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran matematika atau di muatan pelajaran matematika. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti berdoa. Selanjutnya, tema kita hari ini adalah tentang hidup bersih dan sehat dengan subtema hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebelum Ustazah membahas materi, Ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, menonton video pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video. Yang ketiga, fokus ketika menonton video. Yang keempat, memahami isi video. Dan yang terakhir, mengerjakan proyek setelah teman-teman tuntas menonton video pembelajaran. Nah, selanjutnya ada lagu tema tentang hidup bersih dan sehat di sekolah menggunakan nada lagu Menanam Jagung. Pasti teman-teman sudah tahu ya nada lagu Menanam Jagung. Kita nyanyikan dengan menggunakan lirik lagu sesuai dengan tema, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Ayo kawan, kita menjaga hidup bersih di sekolahan. Cuci tanganmu, bersih kukumu, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo, ayo kawan semua, marilah kita makan bergizi. Ayo, ayo kawan semua, agar terhindar dari penyakit. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman lagu temanya. Jadi mari kita menjaga kebersihan atau kita hidup sehat dan bersih di sekolah. Selanjutnya ada dalil yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan tema kita hari ini ya. Yang artinya ini dalilnya hadis Rasulullah ya teman-teman. Yang artinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Kalimat alhamdulillah mengibaratkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sholat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu pelita, Al-Quran itu hujah yang membela atau menghujat. Setiap manusia bekerja sampai ada yang menjual dirinya hingga ia jadi merdeka atau jadi celaka. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian ada definisi tentang kebersihan. Kebersihan itu adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan, baik dari segala yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Sedangkan kebersihan di sekolah adalah suatu upaya untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Contoh dari kegiatan hidup bersih dan sehat di sekolah. Contoh kegiatannya yang pertama piket. Nah, biasanya ketika teman-teman berada di sekolah, teman-teman biasanya melaksanakan piket ya. Seperti teman-teman piketnya seperti mengelap meja setelah teman-teman tuntas makan, lalu menyapu setelah makan. Contoh yang kedua, mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Lalu yang ketiga, menata piring dengan bersih dan rapi. Lalu yang keempat, membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas yang ada di sekolah, membersihkan kuku, makan makanan yang bergizi, mengelap keringat setelah berolahraga, dan pastinya teman-teman mengganti pakaian yang kotor. Teman-teman pasti mengganti pakaiannya ketika pakaiannya kotor dan menggantinya dengan pakaian yang bersih. Nah, di materi matematika hari ini, Ustazah masih akan membahas tentang bangun datar. Di sini ada beberapa bentuk bangun datar, yaitu ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, persegi atau segi empat, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segi tiga. Nah, Ustazah ingatkan kembali tentang definisi bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar ini memiliki sisi. Sisi itu adalah bidang yang memisahkan bagian dalam dari luar. Mohon maaf, bagian luar dari dalam. Sisi adalah bidang yang memisahkan bagian luar dari dalam. Sedangkan titik sudut adalah pertemuan dua sisi atau lebih pada suatu titik. Sedangkan sudut merupakan suatu bidang datar yang memiliki pojok atau ujung ujung garis. Nah, kemudian di sini ada mengkategorikan pola bangun datar. Di sini ada beberapa bentuk bangun datar. Ada yang berbentuk segi empat atau persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk belah ketupat, segitiga, lingkaran, dan trapesium. Oke. Kemudian di sini ada cara mengkategorikan bentuk-bentuk bangun datarnya. Contoh mengkategorikannya ya. Yang pertama, yang memiliki banyak sisinya 4, kemudian sudutnya 4 dan titik sudutnya 4. Yaitu yang pertama ada segi 4. Karena segi 4 ini memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut. Kemudian, yang selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang juga memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu ada lagi belah ketupat, termasuk ke dalam yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Ada belah ketupat. Lalu yang selanjutnya ada bentuk trapesium. Ini adalah beberapa kategori atau kelompok bentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Selanjutnya yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut, yaitu segitiga. Kemudian yang tidak memiliki sisi
atau sisinya itu 0, sudutnya 0 dan titik sudutnya 0, atau bentuk bangun datar yang ini tidak memiliki sisi, sudut dan titik sudut. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Iya, itu adalah lingkaran. Kenapa Ustazah lingkaran tidak memiliki sisi, sudut dan titik sudut? Karena yang dimiliki lingkaran adalah hanya keliling dan diameter. Keliling itu merupakan jumlah sisi atau jumlah sisi-sisi pada bangun 2 dimensi, sedangkan diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada sisi lingkaran dengan melalui titik pusat. Nah, di sini Ustazah hanya memperkenalkan saja kepada teman-teman keliling itu apa dan diameter itu apa. Untuk lebih memperdalamnya lagi atau teman-teman ingin tahu bagaimana keliling dan diameter yang ada di lingkaran tersebut, teman-teman nanti akan mempelajarinya ya di kelas atas. Di kelas 2 ini Ustazah hanya memperkenalkan saja bahwa lingkaran itu mempunyai keliling dan diameter, tetapi tidak mempunyai sisi, sudut dan titik sudut. Oke. Itu saja materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami ya. Lalu ada manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, teman-teman mengetahui tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Lalu mengetahui apa yang dimaksud dengan bangun datar, mengetahui bentuk-bentuk bangun datar, dan mengetahui cara mengkategorikan pola baris atau pola barisan bangun datar menggunakan gambar. Kemudian ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan. Proyeknya adalah tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut dan titik sudutnya. Untuk pekan lalu kan Ustazah memberikan proyeknya teman-teman untuk mengamati benda yang ada di sekitar teman-teman atau benda yang berada di lingkungan teman-teman yang berbentuk bangun datar. Lalu teman-teman tentukan ciri-cirinya atau banyak sisi, sudut dan titik sudutnya. Untuk sekarang teman-teman hanya menentukan bangun datar sesuai dengan sisi, sudut dan titik sudutnya. Di sini ada contoh. Yang pertama, banyak sisi 3, banyak sudut 3 dan banyak titik sudut 3. Nah, di sini ada garis yang menunjukkan ke arah bangun datar yang berbentuk segi 3, yaitu yang bagian B. Lalu, proyek yang kedua masih sama, teman-teman tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut dan titik sudut. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah dan selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.